مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Berniat dalam hati sahajaku beriktikaf pada ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Halaman 90 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad, kemudian halaman 91 ulang. Sebuah kisah, ada kisah bahwa Imam Shibli, ada seorang ulama yang bernama Imam Shibli, datang mengunjungi Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid ini ulama juga. Jadi Imam Shibli ini bailang mengunjungi Ibnu Mujahid. Maka Ibnu Mujahid memeluk akan Imam Shibli dan mencium di antara dua matanya. Adat orang Arab itu bila menghormati seseorang itu mencium di jidat sini ya lah. Nah, maksudnya lakian sama lakian. Namun binian boleh aja sama binian. Namun lakian cium bini orang tampiling lakinya benar ya lah. Nah, ini maksudnya lakian sama lakian. Namun binian sama binian boleh aja juga. Namun dua laki bini boleh aja juga. Nah, mencium laki orang, mencium bini orang, nah kada boleh ham. Nah, adat orang Arab itu apa? Bila menghormati itu dengan memeluk dan mencium di antara dua matanya, ya di jidat sini nah. Nah, maka Ibnu Mujahid ditanya. Jadi Ibnu Mujahid ini nang memeluk dan mencium akan Imam Shibli. Maka Ibnu Mujahid ditanya orang, kenapa engkau lakukan itu kepada Imam Shibli? Artinya kan apa pian? Menghormati benar lawan Imam Shibli ini sampai memeluk, sampai mencium keningnya. Nah, maka Ibnu Mujahid menjawab, lalu sini kisah, aku Jazidin telah bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota mimpi melihat Rasulullah itu datang kepada Imam Shibli dan Rasulullah mencium di antara dua mata Imam Shibli. Maka aku tanya beliau, dalam mimpi itu, wahai Rasulullah, ujarna Ibnu Mujahid nih, apakah engkau lakukan ini kepada Imam Shibli? Bahasa kitanya, pian mencium leh akan kening Imam Shibli. Maka Rasulullah menjawab, iya benar, inggih jar Nabi. Karena jar Nabi dia Imam Shibli amalannya nih apa? Tidak mengerjakan akan sholat fardu kecuali setelah sholat fardu tuh
dia membaca ayat, nih ayatnya nah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Lalu dia, ujar Nabi nih, dia Imam Syibli nih, bersalawat kepadaku dengan salawat sallallahu alaika ya Muhammad. Nah itu amalan Imam Syibli imbah tuntung sembahyang fardu membaca ayat ini, lalu membaca salawat sekali sallallahu alaika ya Muhammad. Nah apalagi kalau pian ayatnya, ini ayat ini dibaca biasanya sebelum orang baca maulid, nang awal-awal baca maulid dah. Laqad ja, karena ayat laqad ja'akum ini mengisahkan tentang Nabi, Nabi kita Muhammad SAW. Nah kita taruhkan dulu kisahnya, halaman 92. Maka itu kan mengisahkan dalam mimpi tadi. Nah maka aku tanya akan Imam Syibli, kutakuni Imam Syibli nih, benarkah engkau membaca ayat itu dan salawat itu tiap kali selesai sholat? Artinya, wahai Imam Syibli, bujurkah pian mbah tuntung sembahyang baca ayat laqad ja'akum itu ayat surah At-Taubah, ayat terakhir surah At-Taubah. Lalu membaca salawat itu bujurkah? Soalnya aku termimpi Nabi mencium kening engkau. Pertanyaan kenapa pian mencium Imam Syibli? Karena ujar Nabi nya membaca ayat itu dan membaca salawat itu untuk sembahyang. Nah aku takuni pulang bujurkah? Artinya pian mengamalkan itu untuk sembahyang. Maka Imam Syibli pula membenarkan yang demikian itu. Artinya inggih amalan ulun imba tuntung sembahyang fardu membaca ayat itu, membaca ayat ini sekali aja. Nah itu dua ayat dua ayat dah. Nah dua ayat itu lah, lalu baca selawat itu. Nah ini diamalkan aja pian mbah tuntung sembahyang baca ayat laqad ja'akum sampai habis, baca salawat pian sallallahu alaika ya Muhammad. Kalau pian dengan berkat itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW cinta lawan pian. Namun cinta lawan pian, Nabi Muhammad akan memberi syafaat pian. Gitu nah. Nah, jadi ini amalan supaya dicintai Rasulullah, supaya dapat syafaat Rasulullah. Dibaca yang tuntung sembahyang fardu, berarti 5 kali sembahyang 5 kali baca. Coba halaman 91 tadi. Nah, situ kan di depan terjemahnya lah. Laqad ini kayak ini bila membaca surah At-Taubah. Ini kan laqad ja'akum ini surah At-Taubah. Kita ba'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung baca ayat. Kada disunahkan membaca bismillah. Makanya orang baca ini sebelum awal-awal baca maulid lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kada bismillah lah. Nya surah Taubah nih kada disunahkan bismillah. Jadi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung baca ayat. Nah. Kenapa jar kada disunahkan baca bismillah? Karena di dalam surah Taubah itu mengisahkan tentang perang. Sedangkan bismillahirrahmanirrahim itu kan ayat menunjukkan kasih sayang Allah. Jadi kada pas itu dibaca membaca ayat yang tentang perang itu kan ini namanya perang, perang orang Islam, perang lawan orang kafir bertimpas. Tadi ada kisah kasih sayang orang kafir ini sudah bertimpas kok. Nah jadi kada disunahkan baca bismillahirrahmanirrahim.
Tapi misalnya pian mengaji pas surah karena surah At-Taubah lalu tak baca bismillahirrahmanirrahim ya kada apa-apa ya mau kada bersih aja. Mun kada ingat ulun gini saja lah pas baca Quran pas karena surah At-Taubah atau surah Bara'ah namanya. Kada ingat tak baca bismillahirrahmanirrahim kada ingat ya kada apa-apa ya. Tapi mun ingat pian mengaji pas surah Taubah a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung baca ayatnya. Nah kalau ini 2 ayat terakhir lah dalam surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum, sungguh telah datang akan kalian wahai umat Nabi Muhammad rasulun, seorang rasul. Siapa yang seorang rasul itu? Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Min anfusikum, daripada golongan kalian. Golongan kalian maksudnya daripada golongan manusia. Nabi Muhammad itu daripada golongan manusia, bukan daripada golongan jin, bukan daripada golongan malaikat. Maka oleh karena itu kita nyaman menuruti Nabi. Coba misalnya lah dari malaikat, misalnya contoh dari malaikat kan bisa makan, malaikat kan bisa minum. Kayak apa kita mencontoh cara minum? Kayak apa kita mencontoh cara makan? Misalnya Nabi Muhammad itu dari golongan jin misalnya, kayak apa kita hendak melihat Nabi Muhammad, sedangkan jin itu kan makhluk gaib. Kayak apa kita hendak mencontoh? Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad itu dari golongan manusia, bisa makan, bisa minum, bisa kawin, bisa berdagang. Nah, kalau kita menuruti, kayak apa kita cara menurutinya? Mun kita kada sejaman bang lawan Nabi. Nah, mengaji agama, belajar atau bertakun lawan ulama kayak apa cara Nabi makan, Nabi minum, ya Allah. Nah, jadi sungguh telah datang akan kalian seorang rasul daripada golongan kalian, yaitu golongan manusia. Azizun alaihi ma anittum. Kalau bahasa kitanya tuh terjemahnya tuh, Nabi itu merasakan apa yang kamu rasakan, wahai umat Nabi Muhammad. Besar apa penderitaan Nabi bila Nabi itu melihat umatnya ini menderita. Jadi bila ada umat Nabi Muhammad nih menderita, Nabi Muhammad tuh menderita juga. Maka oleh karena itu kita kada boleh menyakiti orang. Bila kita menyakiti orang, menyakiti hati orang, sama kita menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita menggembirakan umat Nabi Muhammad, itu kita menggembirakan Nabi Muhammad. Jadi seandainya kita toh berjalan, sekalinya tersipak batu, berdarah, kuku kita sakit kelak, Nabi Muhammad merasakan sakit umatnya itu. Walaupun kasusuban, walaupun betis berdarah, Nabi Muhammad merasakan. Nah, jadi lamun kita menyakiti umat Nabi Muhammad sama kita menyakiti hati Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu jangan kita menyakiti umat Islam, sama kita menyakiti Nabi Muhammad lah. Nah, itu azizun alaihi ma anittum, itu maksudnya. Harisun alaikum, harisun alaikum. Nabi Muhammad itu hendak benar sidin seluruh umat sidin ini masuk surga berataan. Itu maksudnya. Harisun alaikum, mengingini atas kalian wahai umat ini masuk surga berataan. Nabi Muhammad itu kada hakun umat sidin ini masuk neraka. Nabi Muhammad tuh hendak umat sidin ini masuk surga berataan. Kayaknya itu maksud harisun alaikum tuh. Nah, makanya sidin kena di akhirat berhemat benar memberikan syafaat, berusaha benar menolongi umat sidin supaya kada masuk neraka. Seandainya masuk neraka juga diusahakan sidin benar supaya keluar daripada neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu harisun alaikum maknanya. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang yang beriman Nabi Muhammad itu raufun,
Rahimun, pengasih penyayang. Sifat Nabi Muhammad itu pengasih penyayang dengan orang yang beriman. Namun kita hendak menuruti Nabi Muhammad, wajib menuruti Nabi Muhammad, kita bersifat kasih sayang juga kepada orang yang beriman. Itu satu ayat itulah. Nah, kemudian fa in tawallaw, itu ayat pulang. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw, itu artinya maka jika mereka berpaling. Kan Nabi Muhammad ini kan sidin tugas ini berdakwah, mengajak orang kafir supaya beriman. Lalu orang kafir ini ada yang beriman, ambil jadi orang kafir. Ada yang berpaling itu kada mau beriman. Fa in tawallaw, maka jika mereka orang kafir itu berpaling daripada ajakan engkau, faqul, maka katakanlah wahai Nabi Muhammad, hasbiyallahu la ilaha illahu, cukup mencukupi akan daku oleh Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Kata Bapak, orang kada iman jangan dipaksa. Allah Ta'ala mencukupkan aku aja, Allah Ta'ala menjaga aku aja. Nah, kayak itu. Alaihi tawakkaltu, atasnya aku bertawakal, atasnya aku berserah diri, atasnya Allah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia Allah Tuhan yang mempunyai arasy yang agung. Nah, itu sekilas daripada makna dua ayat yang kita baca. Nah, ini diamalkan, diamalkan ibadah untuk sembahyang, baca sekali. Lalu dia Imam Syibli bersalawat kepadaku, jar Nabi, dengan salawat itu nah, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Mudah-mudahan mencurahkan rahmat oleh Allah alaika, atas engkau, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Nah, itu amalan Imam Syibli. Nah, di sini ini dicintai Rasulullah karena mengamalkan ini, membaca salawat pada Nabi Muhammad ini gono pahalanya dan termasuk amalan yang pasti diterima. Ini ada dua amalan yang apabila kita membacanya itu walaupun sambil menghayal, walaupun kada khusyuk, pasti diterima. Yang pertama baca Quran. Pian baca Quran sambil menghayal. Untuk membaca Yasin, soalnya pikiran menghayal, apakah sudahkah datang pesananku, misalnya menghayal, tetap dapat pahala. Baca Quran nih. Walaupun kada tahu artinya, baca Quran tetap dapat pahala. Nah, yang kedua baca salawat. Sambil baca salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli. Pikiran mikir akan yang macam-macam dunia, tetap dapat pahala. Ada dua amalan yang apabila kita baca ini walaupun kita menghayal, tetap dapat pahala. Kemudian pulang ada satu salawat, ada satu amalan yang kita amalkan walaupun menghayal hati dan walaupun kada ikhlas, tetap dapat pahala, yaitu baca salawat. Amun baca Quran tadilah harus ikhlas lah, walaupun menghayal tapi harus ikhlas baru dapat pahala. Tapi amun walaupun khusyuk baca Quran nih tapi kada ikhlas, kada jadi pahala. Nah, amun salawat walaupun menghayal, walaupun kada ikhlas itu kan misalnya minta puji. Saya pian sambil di padang banyak orang sambil ngatek tasbih baca salawat supaya aku dipadahkan ahli salawat ya. Itu kan ikhlas kalau tetap dapat pahala. Baca salawat nih amalan yang pasti diterima Allah Ta'ala, walaupun kada ikhlas tapi tetap dapat pahala. Kenapa jadi tetap dapat pahala? Karena memuliakan Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad SAW. Karena berkat kemuliaan Nabi Muhammad, kita baca salawat kepada Nabi Muhammad dapat pahala walaupun mahayal, walaupun kada ikhlas. Apakah lagi orangnya khusyuk baca salawat, apalagi ikhlas,
atau kada kawan menghitung pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca salawat nih imbat untung sembahyang. Itu sallallahu alaika ya Muhammad. Tapi baca ayat deh lafaz yaqum sebelumnya. Baca salawat nih biarlah. Gono benar pahalanya tadi pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Amun dalam sembahyangnya tapi wajib baca salawat dalam tahiyat. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misalnya, ya Allah. Amun di luar sembahyang, Bang. Misalnya kayak ini kan di luar sembahyang nih. Baca salawat wajibkah? Sunatkah? Nah, wajib boy, tapi seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali karena mengamalkan ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala aja bersalawat, malaikat bersalawat. Lalu Allah Ta'ala menyuruh kita orang beriman bersalawat juga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian dan ucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Itu perintah wajib. Perintah wajib, maka kita wajib sekali seumur hidup bersalawat di luar sembahyang. Tapi kayaknya sudah tagawin juga kita pada saat kita ngajak aja bersalawat. Sisanya tuh sunat aja lagi. Tapi namun dalam sembahyang wajib pembelah di dalam tahiyat. Jadi ada seorang ulama ditakuni. Sidin dengan sidin Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang ulama besar di kota Mekah, meninggal bang sudah sidin seorang ulama besar. Sidin ditakuni orang, wahai Sayyid, Sidin kan Sayyid itu Habib lah maksudnya. Sidin ini keturunan Rasulullah daripada Jallo Sayyidina Hasan. Wahai Habib, wahai Sayyid, ya, apa yang Allah Ta'ala gawi saat ini? Apa yang Allah gawi saat ini? Lalu dijawab oleh Sidin, nang digawi Tuhan, wahai ini Tuhan sedang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai ini Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kan ayatnya kata Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikatnya yusalluna. Kalau orang belajar ilmu nahwu, yusalluna itu fi'il mudhari tufidud dawam. Fi'il mudhari yang menunjukkan terus-terusan. Makanya maknanya yusalluna itu senantiasa, terus-terusan, kada baambihan. Allah dan malaikat bersalawat, berarti mulai dulu sekarang sampai seterusnya Nabi Allah Ta'ala bersalawat ala Nabi, ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat sehari 100 kali itu masih sedikit. 200 kali itu masih sedikit. Nah, baru 400 kali, 300 kali itu sekurang-kurang banyak. Sekurang-kurang banyak toh 300 400. Amun guru sokompol aja, amun gak ada salah juga 10.000 sehari baca salawat, 10.000 sehari. Ada yang mengatakan sini membaca dalail itu sakhatam sehari. Mun kita seminggu paling sehijib, daulah hijib Senin awal, Senin akhir, Selasa, Arba. Nah, bagi orang tak baca. Nya wali-wali Allah Ta'ala tuh banyak amalan zikir 10.000, misal salawat 10.000. Jadi kada ada lagi nang kisah nang menyembati orang tuh kada ada waktu menyembati orang, untung nih digunakan sibuk baca salawat aja, berzikir aja. Nah,
20.000. Mun kita ya karena opal langsung lah barang 100k dulu sehari. 100 sehari kada apa dicicil. Salawi misalnya besokan salawi kamarian. Kena malam salawi kena batu sebelum subuh salawi. Ya jadi 100. Karena ada hadis Nabi, barang siapa ujar Nabi bersalawat kepadaku 100 kali, bukan 100 kali sehari, kada seumur hidup tuh 100 kali. Mau dihitung-hitung kita bisa pinanya lebih dari 100 saja salawatnya. Barang aja salawat apa sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad kah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kah. Siapa yang membaca salawat kepadaku 100 kali, ujar Nabi, maka Allah tulis di antara dua matanya, berarti di sini bertulisan bara'atani, dua kelepasan. Bara'atun minan nifaq, kelepasan daripada sifat munafik, wa bara'atun minan nar, dan kelepasan daripada api neraka. Biar-biar tapi sembahyang tetap digawe lah. Sembahyang tetap digawe karena kalau ditinggal kewajiban tuh. Baca selawat 100 kali pian nih. Maka ditulis Allah Ta'ala menulis di antara dua mata pian itu tulisan lepas daripada sifat munafik, lepas daripada api neraka. Tulisannya itu kada kelihatan oleh kita karena tulisannya itu gaib. Allah Ta'ala yang melihat, malaikat yang melihat, Nabi Muhammad yang melihat. Dan tulisannya itu kadang-kadang hilang. Kita mati ada tulisannya. Kita di padang mahsyar ada tulisannya. Kita di akhirat ada tulisannya. Ada tulisannya nih. Lepas daripada api neraka. Malaikat yang menyeleksi ini orang apa jangan masuk. Melihat tulisan itu. Ini kan masuk neraka nih malaikat. Mau ada masuk neraka nih. Jolong ke surga aja sudah. Bertulisan sudah nih, berciri dah. Kelepasan daripada api neraka. Kelepasan daripada sifat munafik. Artinya orang tuh orang beriman, bukan orang munafik. Nah itu baru 100 baca. 100 kali sehari kada sampai sejam itu. Paling 3 menit untung. Salawat nang pendek-pendek aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Betul pulang, tak banyak lagi misalnya membaca 1000 kali sehari. Nabi kita pernah bersabda, barang siapa berselawat kepadaku 1000 kali sehari, bukan 1000 kali sehari, 1000 kali itu ya, bukan sehari karena artinya seumur hidupnya itu 1000 kali, mau dihitung-hitung walaupun mencicil lah. Siapa yang berselawat kepadaku 1000 kali gitu lah, maka dia tidak akan meninggal dunia kecuali diberi kabar gembira atau dilihatkan tempatnya di dalam surga. Bisanya sebelum meninggal dunia tuh tak mimpi kah masuk surga dulu? Pacangan masuk surga tuh ya nih. Ya kayak inilah ujar bila orang tuh tak mimpi masuk surga, bujuan tak mimpi masuk surga lah. Itu dasar ada harapan masuk surga ya tuh. Atau bisa juga waktu sakaratul maut dilihatkan Tuhan tempatnya di dalam surga sebelum meninggal dunia nih. Itu kalau membaca 1000 kali. Baca 1000 kali. Maka bila kita membaca salawat inilah sekali atau membaca salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu alaika ya Muhammad. Cuk langsung salawat kita ini disampaikan Allah Ta'ala ke Madinah, terbang kayak langsung kayak apakah? Cuk langsung datang ke Madinah salawat kita nih. Karena di atas, di samping kubur Nabi Muhammad yang ada di Madinah itu ada ditugaskan Allah Ta'ala seorang malaikat. Nang malaikat itu nang memadahan kepada Nabi, wahai Rasulullah, ini nah si Fulan bin Fulan disambat ngarannya di kampung anu, umat pian berselawat kepada pian. Biasanya pian siapa ngaran pian? Enggak boleh ngaran pian misalnya Fatimah. Siapa ngaran abah pian? Ngaran abah pian misalnya anggaplah Sabran misalnya. Fatimah binti Sabran disambat
ngaran pian non ngaran abah pian misalnya di hadapan Rasulullah, malaikat teman nyambatnya pian misalnya baca sallallahu alaihi wasallam cut langsung dibawa salawat itu ke Madinah di atas makam Rasulullah malaikat nih. Nah ini salawat umat pian Fatimah binti Sabran misalnya diperkenalkan kepada Rasul. Jadi Rasulullah itulah bila kita tuh rancak bersalawat itu semakin kenal Rasulullah kepada kita dan kepada abah kita. Soalnya bila setiap kita baca salawat tuh disampaikan langsung disambut malaikat ini umat pian diselan misalnya Fatimah binti Abdullah misalnya bersalawat lawan pian. Setiap kali salawat itu disampaikan. Makanya orang yang rancak bersalawat itu orang yang paling dikenal oleh Nabi, oleh orang yang paling diperhatikan oleh Nabi, karena langsung salawat itu dibawa ke hadapan Nabi. Nah, diperkenalkan kepada Nabi, malaikat memperkenalkan. Nah, perkenalan yang mana lagi yang lebih mulia dibandingkan perkenalan kita dengan Rasulullah? Diperkenalkan abah kita dengan Rasulullah. Mun pian berkenalan wan presiden biasa aja nih tuh. Berkenalan wan pejabat-pejabat gubernur biasa aja nih tuh. Tapi kalau kita berkenalan dengan Nabi, ayah kita, abah kita diperkenalkan dengan Nabi, malaikat yang memperkenalkan. Nah itu perkenalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan sekadar perkenalan, Nabi itu cinta kepada kita dan Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada kita. Nah, lalu jar kisahnya ujar Nabi, karena ini bersalawat kepadaku sekali misalnya, maka aku bersalawat kepadanya 10. Nabi membalas 10 dengan makna Nabi bersalawat itu Nabi akan memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, lalu pulang nang malaikat itu pulang nih. Mun kada salah malaikat itu juga atau malaikat yang lain pulang membawa salawat pulang ke atas langit, dibawa ke atas langit. Makanya salawat ini kan pas diterima. Jadi di atas langit itu tembus ya langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kada perlu diseleksi. Amun kita lah amalan yang lain tah. Amal kita tuh kan dibawa oleh malaikat tah. Di langit pertama tuh diperiksa amal kita oleh malaikat, karena setiap langit itu ada malaikat penjaga. Ini kayak apa nih? Oh kada ikhlas, kada jadi naik. Oh ini orangnya pahirian, kada jadi naik. Oh ini penyambatan. Tapi kalau salawat itu naik kayaknya, kada perlu diseleksi kan salawat ini pencang diterima. Jadi malaikat tuh membawa salawat tadi naik pulang sampai ke aras pulang. Nah, lalu di situ melapor kepada Allah, tapi Allah Taala bukan bertempat di langit lah, Tuhan kada bertempat. Ini menunjukkan salawat itu mulia, dibawa ke aras, lalu diperkenalkan kepada Allah. Ya Allah, ada Allah Taala Maha Tahu ya sudah. Cuman saking hebatnya salawat nih. Nina, ada hamba pian. Siapa ngarannya tadi? Fatimah ya binti Sabran, daripada umat Nabi Muhammad nih. Dia telah bersalawat kepada kekasih pian Nabi Muhammad. Ini salawatnya nah. Oh iya kah ya Tuhan? Pada Tuhan Maha Tahu ya. Sekalinya bersalawat, ya Allah. Nah kalau begitu ya Allah Ta'ala, aku akan memberikan rahmat kepadanya 10. Ini membaca salawat ini pian ujungnya banyak. Kita membaca salawat sekali dapat rahmat 10. 2 kali kita membaca Allah beri rahmat 20 kali, 20 rahmat. Banyak kunjungannya. Nah, kuberi ya Tuhan ini rahmat 10. Namun Tuhan sudah memberi rahmat, orang itu yang masuk surga. Lalu jar salawat nang sekali itu diciptakan Tuhan menjadi seorang malaikat pulang. Menjadi seorang malaikat salawat itu. Yang mana malaikat itu bertugas memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya sampai hari kiamat di atas kuburnya. Contoh misalnya nang bersalawat tadi siapa? Fatimah binti Sabran mati. Nya malaikat itu bagaimana di atas di kuburnya tuh mendoakan dia terus tuh sampai hari kiamat.
supaya si dinang berselawat ini diampuni Tuhan terus dosa-dosanya sampai hari kiamat. Itu baru sekali baca selawat, apalagi baca selawat banyak. Jangankan kita umat Nabi Muhammad, umat Nabi Musa aja baca salawat kepada Nabi Muhammad, ya itu dapat juga berkat Nabi Muhammad. Jadi kisahnya di zaman Nabi Musa, ada umat Nabi Musa ahli maksiat, ahli pendosa. Lalu inya nih berjalanan ke rumah kawannya, sakalnya ada melihat buku di rumah kawannya tuh, dibukanya sakalnya kitab Taurat itu. Kan kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Dibukanya kitabnya, kan tahu juga kitab Taurat nih bukanya. Di dalam kitab Taurat itu ada menceritakan tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sudah dikisahkan di dalam kitab Injil, kan? Injil asli bang lah. Itu kisah Nabi Muhammad ada sudah, Nabi akhir zaman ada sudah. Nah lalu inya nih ketujuh dan kagum lawan kisah Nabi Muhammad nih. Lalu waktu itu Allah Ta'ala memberikan ilham kepadanya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Lalu inya bersalawat. Tahu kayak apa? Salawatnya lah bahasa orang bahari, bahasa nang di zaman Nabi Musa tuh. Bersalawatnya. Mungkin zaman kita ini kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bersalawatnya kepada Nabi Muhammad. Padahal inya kada kenal lawan Nabi Muhammad. Sepintas saja membaca kisah Nabi Muhammad. Bukan umat Nabi Muhammad juga. Nabi Muhammad belum lahir ya waktu itu. Inya baca salawat kepada Nabi Muhammad. Maka inya ahli maksiat itu meninggal dunia, diampuni dosa-dosanya, dapat syafaat Nabi Muhammad, dapat berkah Nabi Muhammad karena inya membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Itu umat Nabi Musa. Apakah lagi kita umat Nabi Muhammad gini? Saban tahun membaca maulid, bahkan saban minggu kita bermaulidan ya Allah, baca burdah, baca dalail, yasinan, itu ada juga baca salawat dan sebagainya. Nah mudah-mudahan kita nih termasuk orang yang ketujuh selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita sambung lagi. Nah jadi itu amalan bagus dibaca imba tuntung sembahyang fardu, baca ayat laqad ja'akum deh, lalu baca salawat sekali. Baca salawat tuh boleh aja 2 kali, boleh kalau pina sibuk bener sekali ini tuh hendak 3, hendak 100 kali karena sallallahu alaihi ya Muhammad tuh kan ada batasnya. Nah dapat amalan imba tuntung sembahyang. Mun kada hafal biar buka bukunya. Nah ayat itu siapa kada hafal buka bukunya. Nah ada amalan salawat pulang lah. Dan barang siapa mengekali itu artinya kada sekali aja baca, rancak, rutin, istiqomah. Dan barang siapa mengekali membaca salawat ini. Nah apa salawatnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli ma jara bihil qalam. Nah, itu salawatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli ma jara bihil qalam. Apabila bacanya tiap selesai sholat maghrib, imba tuntung sembahyang maghrib aja. Cuman hari-hari bacanya istiqomah. Tiap selesai sholat maghrib membacanya berapa kali? 10 kali membacanya. Ini kan ada sawat juga 5 menit ini tonton. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi kulli ma jara bihil qalam. Nah, insyaallah napa padilatnya, khasiatnya insyaallah
dia akan mendapat husnul khatimah. Arti husnul khatimah itu bagus penghabisan umurnya, alias mati beriman. Husnul khatimah, bagus penutup umurnya. Nah, mati beriman. Dapat syafaat Nabi, membacanya 10 kali imbatun sembahyang maghrib. Nah, ini amalan imbatun sembahyang maghrib. Nah, ini amalan ada di dalam kitab Senjata Mukmin karangan Tuan Guru Haji Husin Qadri Tunggul Irang. Mungkin pian-pian ini nang umur tak panjang daripada ulun nih, mungkin menemui kalau oleh arwah Guru Haji Husin Qadri itu di Tunggul Irang Martapura itu dilaksanakan oleh Guru Ibad, dilaksanakan oleh Guru Rasyad. Nah, itu Tuan Guru Haji Husin Qadri. Nah, situ termasuk ulama besar bahari di Martapura. Nah, sidin itu ada mengarang kitab namanya Senjata Mukmin. Nah, di dalam Senjata Mukmin itu sidin ada menulis ini salawat. Ini salawat ini. Barang saya membaca 10 kali tentang sembahyang maghrib, maka akan mendapatkan husnul khatimah 10 kali membacanya. Husin Qadri ini bahari sidin itu jadi qadhi jan. Nah, jadi ulama Guru Husin Qadri ini ada yang bagi mengisahkan bila saruan misalnya tadua bisa waktunya sama, contoh kayak imam maghrib misalnya ada di RT 2 ada saruan juga, contoh gimana di RT 3 ada saruan sidin tuh laki keduanya, maka sama waktunya itu karena sidin kamu membagi awak, jadi ya tempat untuk saruan nang bubuhan RT itu pakai sah tadi jar Tuan Guru Husin Qadri sidin ke sini jar mau bujur dalam jar sidin di kampung kami jar mau maghrib tadi jar bujur aja keduanya si kau membagi awak tuh nah kayak kita apa kau membagi awak maksudnya bisa banyak gitu nah itu wali Allah Ta'ala nah itu di Tunggul Irang tuh ya Allah Qobah sidin. Nah, wali anam kan situ jar nama Qobah di situ Guru Abdurrahman Guru Haji Adu jurang bahari. Nah, batu bisi anak Guru Ahmad Zaini, kemudian bisi cucu ulang Guru Husin Qadri, bisi cucu ulang Guru Ibad, bisi cucu ulang Guru Rasyad. Siapa lagi saya ikongnya lah. Nah, wali anam kah wali lima? Nah itu. Jadi sidin ada membuat ini di dalam ulun kita ambilnya di dalam kitab sidin Senjata Mukmin. Nah, baca ini 10 kali. Mudahan lah kau mengamalkan. Tapi membacanya rutin. Insyaallah matinya husnul khatimah. Mungkin itu saja yang dapat kita baca pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan keampunan atas dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan dikabulkan segala hajat kita, dimudahkan segala urusan kita, dan dimatikan hal dan beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.